أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. Dan orang-orang yang di atas A'raf, tempat yang tertinggi, menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu. Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah? Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam surga. Tidak ada rasa takut padamu dan kamu tidak pula akan bersedih hati. Para penghuni neraka menyeru penghuni surga. Para penghuni neraka menyeru para penghuni surga. Tuangkanlah sedikit air kepada kami atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat 48, 49 dan 50. Alhamdulillah pada malam hari ini
Bismillah, biaunillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka untuk BCA di Islamic Center Surabaya. Mudah-mudahan dengan BCA yang kita lakukan, belajar Al-Quran ini, kita dengan cara membacanya, memahaminya dan mengamalkan serta mendakwahkannya, mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya, keluarga besar kita dan umat yang ada di bumi ini yang mencintai Al-Quranul Karim. Amin amin ya robbal alamin. Ayat 48-nya, ayat ini menerangkan dialog penghuni A'raf dengan penghuni neraka yang terdiri dari orang-orang yang sombong dan takabur pada masa hidup di dunia. Jadi orang-orang yang kemarin sombong itu adalah orang yang menyombongkan diri, kemudian dia bertakabur, dia tidak mau menerima sebuah kebenaran dan akhirnya dia meremehkan orang lain. Padahal yang diremehkan itu adalah orang-orang yang beriman dan takwa. Jadi akhirnya orang-orang yang beriman takwa melihat betapa susahnya orang-orang yang berada di Al-A'raf, ya. Orang-orang yang merasa mulia karena kekayaan dan hartanya yang banyak, merasa bangga hidup di dunia, memandang hina terhadap orang-orang mukmin yang miskin dan lemah, yaitu lemah kekuatan dan lemah kedudukan dan sedikit pengikutnya. Mereka selalu membanggakan bahwa siapa yang hidup kaya dan mulia serta berkuasa di dunia, itulah orang-orang yang akan berbahagia di akhirat dan terhindar dari azab Allah. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, "Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzabin." Dan setiap kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, "Kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan." Dan mereka berkata, "Kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami tidak akan diadab." Surat Saba ayat 34 sampai 35. Penghuni Al-A'raf mengenali mereka dengan tanda-tanda yang ada pada mereka seperti yang bermuka hitam dan berdebu serta tanda-tanda yang dapat dikenal semasa hidup di dunia, seperti pemimpin Quraisy dan golongan-golongan yang menjadi musuh Islam, yang selalu menindas dan menganiaya orang-orang Islam. Di antaranya ada Abu Jahal, ada Walid bin Mughirah, As bin Wail, dan lain sebagainya. Penghuni Al-A'raf mengatakan kepada mereka, "Tidakkah dapat menolongmu dari siksaan api neraka harta kekayaanmu yang banyak,
kesombonganmu terhadap orang-orang mukmin yang kamu anggap lemah tidak ada faedah dan pahala yang kamu harapkan sehingga kamu terlepas dari siksa yang pedih. Nah, ini ayat yang ke-48. Sekarang mari kita perhatikan di 49-nya. Ayat ini menerangkan kelanjutan pembicaraan penghuni Al-A'raf dengan mereka yang tersebut di atas. Ketika pembicaraan ditujukan kepada golongan orang mukmin yang mereka anggap lemah, miskin dan hina, dan yang pernah mereka siksa dulu seperti Suhaib, Bilal, dan keluarga Yasir. Lalu diajukan pertanyaan kepada mereka dengan nada mencela dan menghina. Inikah orang-orang yang kamu katakan dulu bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat dari Allah, sampai kamu berani bersumpah dan berlagak sombong sambil menghina mereka? Bagaimana kenyataannya sekarang? Merekalah yang beruntung dan mendapat rahmat dari Allah, sedangkan kamu meringkuk dalam neraka, menerima segala macam adab dan siksaan Allah. Kemudian sesudah percakapan itu, Allah mempersilahkan penghuni Arab masuk ke dalam surga. Sesudah tertahan sementara di tempat yang bernama A'raf, Allah mempersilahkan masuk ke dalam surga. Kamu tidak usah merasa takut dan sedih di dalamnya. Begitulah keadaan orang-orang yang durhaka dan sombong semasa hidup di dunia. Mereka di akhirat akan dihina dan dicela bukan saja oleh penghuni surga, tetapi juga oleh penghuni A'raf yang menunggu keputusan dari Allah untuk masuk ke dalam surga. Sekarang 50-nya. Ayat ini menerangkan bahwa penghuni neraka meminta tolong kepada penghuni surga agar diberikan sedikit air atau makanan kepada mereka sebagai rizki dan pemberian Allah kepada penghuni surga. Penghuni neraka sudah sangat haus dan lapar karena panasnya api neraka, maka dengan tidak malu-malu mereka minta tolong kepada penghuni surga agar diberi air dan makanan. Sebenarnya mereka sudah tahu bahwa permintaan mereka tidak akan berhasil, bahkan hanya untuk menambah siksaan saja. Karena mereka, maka permintaan mereka mendapat jawaban yang cukup menyedihkan. Perasaan mereka menambah haus dan lapar mereka. Penghuni surga menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan air dan makanan bagi orang-orang kafir. Nah, jadi diharamkan, Pak, dilarang, Pak. Ya, jadi tidak bisa tolong menolong lagi kalau sudah ada di dalam neraka. Yang penghuni neraka minta tolong ya nggak bisa, minta minum ya nggak bisa, minta makan ya nggak boleh, diharamkan ya, dilarang. Sebagaimana Allah mengharamkan mereka masuk surga dan menambah pedih siksaan neraka bagi mereka. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa seorang penghuni neraka memanggil kawannya, wahai saudaraku, tolonglah aku, sesungguhnya aku telah terbakar, maka berikanlah sedikit air kepadaku. Maka dikatakanlah kepada saudaranya yang diminta pertolongan itu, jawablah permintaan itu. Maka saudaranya membaca ayat ini, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Riwayat Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Coba dilihat di surat Al-Buruj surat ke-85 ayatnya ayat 10. Monggo Pak Yani dibaca artinya. Sungguh orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana,
membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapat azab jahanam dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar. Nah, itu tadi ya. Sungguh orang-orang yang mendatangkan cobaan bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapat adab jahanam dan mereka akan mendapat adab neraka yang membakar. Oh, Pak. Jadi betapa ya Pak permusuhan ya antara orang-orang yang kufur ya, orang-orang yang hatinya itu mati dengan orang-orang yang hatinya sehat, itu pasti tidak sama ya. Orang yang hatinya sakit dengan orang yang hatinya mati juga tidak sama dengan orang-orang yang hatinya hidup atau sehat. Surat Al-Mutaffifin itu surat 83. Coba dilihat mulai ayat 34. Pak Bambang dibaca yang keras. 34. Maka pada hari ini ya. Maka pada hari ini orang-orang yang beriman yang menertawakan orang-orang kafir. Nah, jadi dulu waktu di dunia itu orang-orang yang beriman itu ditertawakan oleh orang-orang kafir. Akhirnya sekarang di akhirat orang-orang kafir ditertawakan oleh orang-orang yang beriman. Terus mari ngono Pak, 35-nya Pak. Mereka duduk di atas dipan-dipan melepas pandangan. Terus apakah orang-orang kafir itu diberi balasan atau hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat? ya tentunya pasti dan pasti ya. Karena janjinya Allah itu tidak diingkari ya, pasti ditepati ya. Janjinya Allah itu pasti ditepati. Jadi orang-orang yang kafir pasti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena semasa hidupnya mereka itu selalu menertawakan ya orang-orang yang beriman. Coba Pak Podi baca 39. Ada? Oh, belum ketemu. Pak Iksan? 29 maksudnya ya. Ayat Pak Iksan 29 surat Al-Mutaffifin. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Terus? Dan apabila mereka, orang-orang yang beriman, melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedipkan matanya. Mengedip-ngedipkan matanya. Terus? Dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat. Padahal orang-orang yang berdosa itu, mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin. Nah, itu tadi ya. Jadi begitu. Jadi mengedip-ngedip matanya itu maksudnya itu menghina ya, menghina, gibah. Jadi mengatakan bahwa orang-orang yang beriman itu orang-orang yang sesat. Nah, itulah
tudingan yang terbalik itu seperti itu. Lah kenapa dia mengatakan seperti itu? Ya karena memang hatinya mati, Pak. Hatinya mati, hatinya sakit, sehingga dia tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang batil. Oh, Pak. Jadi begitu. Makanya kita harus berhati-hati ya di dalam Islam ini, karena di akhir zaman nanti umat ini sudah mulai tidak kuat membawa Islam ini. Ya, nanti di akhir zaman Islam itu tinggal namanya, ya. Kemudian Al-Quran tinggal tulisannya, masjid tinggal bangunannya. Umat sudah mulai bingung semuanya, Pak. Jadi makanya kita harus berhati-hati, apalagi di akhir-akhir zaman ini banyak perkataan-perkataan yang memang membingungkan, ya. Dan kita sebagai makhluknya Gusti Allah tidak usah macam-macam, ya. Kita tidak mampu, ya, kalau sudah dihadapkan kepada zatnya Allah, ya. Umatnya Nabi Musa masih ingat. Dia permintaannya apa? Minta didatangkan Allah itu secara langsung. Akhirnya apa yang terjadi? Disambar petir semua, mati semuanya. Jadi memang kita ini tidak mampu, Pak. Ya, manusia itu, makhluknya Allah itu banyak kelemahan. Lah sekarang bagaimana kita? Allah mengajari kita ini dengan ciptaan-ciptaannya. Jadi kita memikirkan, ya, dengan ciptaan-ciptaannya Allah. Memikirkan ciptaan-ciptaannya Allah aja kita tidak mampu, ya Pak. Apalagi kalau kita memikirkan zatnya Allah. Nah itu. Makanya kita harus berhati-hati, ya. Jadi kalau kita mau belajar tentang tauhid, ya kita harus benar-benar berhati-hati. Jangan sampai nanti bisa kemasukan setan yang akhirnya bisa menyebabkan kita linglung. Jadi pikiran kita pecah, pikiran kita jadi galau, pikiran kita jadi tidak karu-karuan, ya karena kita tidak mampu, kita paksakan, ya. Jadi kita bertafakur tentang ciptaan-ciptaan Allah. Jadi jenengan itu pasti, misalnya, oh ini ada kursi, berarti kursi ini ada yang buat. Oh ini ada papan tulis, pasti ada yang buat. Jadi logikanya itu seperti itu, Pak. Ya. Dan saking, ya, Rahman Rohimnya Gusti Allah, betapa, ya, Allah itu baiknya, Pak. Ya, Allah maha baik seperti itu, tidak menampakkan dirinya. Nek menungso, ya apa? Menungso mesti justru nek gak ketok malah. Nah itu loh Pak, bedanya makhluk dengan kholik itu. Allah itu begitu. Jadi berkarya, dunia dan isinya ini karyanya Allah ini semuanya. Ya, nyamuk dan seluruh isi, ya, tata surya sakmono, jagat raya seperti itu. Si Allah itu seperti itu. Kok duwe menungso iso membangun gedung ngene wis sombonge gak karo-karuan. Membangun gedung pecakar langit. Jajal menduru nek iso. Paling ngambro. Ya, kon gawe anu iso ora? Kon gawe nyamuk. Ora ngarah iso. Apa menentang? Ora ngarah iso, Pak. Jadi menungso itu enggak boleh sombong, enggak boleh takabur.
Gak boleh, pokoknya gak boleh. Di hadapan Allah kita semuanya ini adalah fakir. Fakir itu artinya apa? Butuh. Aku butuh Gusti Allah. Sampai nyembah Gusti Allah, kebaikannya ya kembali ke dirimu. Allah gak butuh. Allah sudah maha kaya. Allah maha segala-galanya. Lah kita yang butuh sama Gusti Allah. Ya Pak ya, namanya fakir itu loh Pak. Ya Pak. Jadi kita harus belajar bagaimana cara kita mendekati ya. Coba minta tolong surat kelima ayat 35. Bagaimana agar kita bisa mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus ada wasilah ya. Ada cara-cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, termasuk ngaji, termasuk beriman, termasuk bertakwa, termasuk berzikir, termasuk berfikir, termasuk beramal yang soleh, beriman. Itu semua adalah wasilah ya Pak. Jadi cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pak Wawan baca yang keras surat kelima ayat 35. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Nah, jadi jihad di situ bisa bermakna bersungguh-sungguh. Ya Pak ya. Man jadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Itu sampean kudu sing bahasane wong Jawa apa jenenge? Tinemu lho. Sapa sing temen bakal tinemu. Jadi sapa ae sing temen-temen, nah, sampean ya kudu pokoknya sing penting beriman takwa lho Pak. Ya. Saya hidup di dunia ini hanya sebentar. Itu harus diri kita itu harus begitu. Aku dikasih perangkat, papan, sandang, pangan, papan. Ini hanya sebentar saja. Yang penting iman dan takwa harus ada pada diri saya. Itu yang paling penting. Ya, nanti kalau di sana, balasan sampean itu lebih baik daripada apa yang sampean kerjakan. Ya, makanya harus bersungguh-sungguh. Jihad berarti apa? Membela kebenaran, ya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Itu termasuk juga jihad. Jihad ilmu, kita mau mengaji, kita mau berdakwah, ini jihad ilmu, Pak. Ini jalan-jalan Allah semua, ya, berjihad ini. Dan kalau sudah berjihad begini, ini tingkat tertinggi jihad ini. Ya, ada yang terbaik itu sholat pada waktunya. Terus apalagi? Birrul waliden, baik sama ayah ibu. Terus jihad fisabilillah. Nah, 3 amal ini disenangi sama Gusti Allah. Termasuk amal utama. Coba terakhir, lihat. 16:97. Mudah-mudahan dengan begini sampean ini hidupnya jadi hayatan yang thayyibah. Wis pokoknya dalam arti apapun keadaan sampean tetap hayatan thayyibah. Lah hayatan thayyibah itu nanti bisa mengantarkan panjenengan ke dalam surga. Dengan kehidupan yang sampean terima, tapi yo harus sabar. Udah ketemu Pak Yani? 16:97. Baca yang keras. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Oh, nanti sampean lihat
balasannya Gusti Allah terhadap sampean, ngaji sampean, jauh-jauh dari rumah ke sini. Kita saling berdoa, Pak Guru juga berdoa untuk dikokohkan iman dan takwanya. Panjenengan juga begitu, kita bertemu di sini. Nanti saling, Pak. Kita saling ya, saling menjadi saksi. Dan kita saling mendoakan ya di dalam hidup ini. Ya, mudah-mudahan jenengan tetap iman dan takwa dalam kondisi situasi apapun ya Pak ya. Ya, pokoknya sing penting tetap lakonono perintah Allah dan jauhi larangan-larangan Allah. Pasti Allah akan menurunkan pertolongannya. Ya Pak ya. Gitu ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini surat 7 ayat 48, ayat 49 dan 50 dapat kita jadikan motivasi di dalam hidup ini. Mudah-mudahan kita beserta keluarga besar kita serta sahabat-sahabat kita, kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat, mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita di surganya nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat 40 ayat 8 dan 9. Terakhir Pak Yani, tolong 40 Pak Yani. Yang keras 8 dan 9 Pak Yani. Oke, yang lain mungkin ketemu? 8 sama 9, surat 40. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang yang soleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka, sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan, dan orang-orang yang Engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu, maka sungguh Engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Mudah-mudahan perbuatan keji dan perbuatan mungkar itu dijauhkan dari diri kita ya Pak. Kalau kita mau ngaji, kita mau sholat dengan baik, Allah berjanji panjenengan akan dihindarkan dari perbuatan keji dan mungkar, maka panjenengan menjadi orang-orang yang baik tadi. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.